الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwah fillah rahimakumullah. Alhamdulillah dengan qudroh irodah dan hidayahnya pada malam yang cukup dingin ini kita kembali bermuajahah melanjutkan kajian tentang kitab syarah salah satu usul karya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang makna Hanafiyah, yaitu makna agama Hanif yang dibawa oleh Khalilur Rahman Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Dan telah dijelaskan pada kesempatan itu bahwa Hanafiyah itu sebetulnya ibadah secara ikhlas kepada Allah tanpa bebat sedikit pun kesyirikan kepadanya, tanpa kesyirikan. Kemudian kita lanjutkan. Kalau kitabnya dibawa, boleh dilihat halaman 20. Nah, di sana juga kita telah bahas tentang ibadah kauniyah dan ibadah syar'iyah terkait dengan pembagian ibadah, di mana Allah mengatakan dalam surat Maryam ayat 93, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abdan. Bahwa setiap yang ada di langit maupun di bumi tidaklah ada kecuali mereka akan datang menghadap Ar-Rahman sebagai hamba, abdan. Jadi inilah penghambaan kepada Allah dalam bentuk kauniyah. Tidak ada yang luput, semuanya tercangkup. Baik makhluk yang di bumi, apalagi makhluk yang ada di langit. Gitu. Karena itu tidak pilihan, melainkan suatu ketetapan yang baku, permanen. Adapun ibadah syariah, nah inilah pilihan ibadah yang diatur oleh syariat sesuai dengan surat Al-Furqan, di mana Allah menisbatkan kata hamba kepada kata Ar-Rahman, tetapi spesifik bagi orang yang taat. Wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi hauna. Dan ibadur rahman, hamba-hamba Ar-Rahman, mereka berjalan di muka bumi dengan hauna, tidak berlaku sombong, dengan rendah hati. Nah, itu pembahasan kita yang telah lalu. Kemudian kita menginjak pada halaman 21. Wa a'damu ma amarallahu bihi at-tauhidu wa huwa ifradullahi bil ibadati. Dan di antara perintah Allah yang agung, paling agung malah, adalah tauhid. Apa pengertian tauhid? Ifradullahi bil ibadati, mengesahkan Allah dalam ibadah. Mengesahkan Allah dengan cara ibadah. Jadi ketika kita ibadah, kita tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun. Itulah makna tauhid yang dijabarkan oleh mu'alif, yaitu Syekh Muhammad bin Abi Wahhab. Kalau ibadah yang dimaksud adalah ibadah umum, itu telah dijabarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mungkin masih ingat, beliau mengatakan bahwa ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardohu. Jadi ibadah itu ismun jami'un, satu nama yang meliputi setiap perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Minal aqwali wal a'mali, berupa perkataan maupun perbuatan, adh-dhahirati wal batinati, baik itu tampak maupun tersembunyi. Nah, itu ibadah. Sehingga kita telah jelaskan di jamiah kita ada mutu hayatuna kuluha ibadatun. Nah, mungkin masih ingat
Mutu ini moto saja ya, bukan hadis sebetulnya. Bukan hadis, tapi kata mutiara, yaitu hayatuna kuluha ibadatun. Nah, hidup kita semuanya adalah bernilai ibadah. Itu sebuah ungkapan oleh pemuda Persis, ini menjadi moto ya. Dan nggak boleh sekedar moto, melainkan harus menjiwai dan diamalkan, diaplikasikan. Bahwa hidup kita seluruhnya dinilaikan, diniatkan ibadah kepada Allah. Karena ini merujuk kepada pengertian dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang tadi disebutkan, bahwa ibadah itu ismun jami'un, satu nama yang meliputi likulli ma yuhibbullahu wa yardohu, perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Nah, jadi bukan hanya sekedar ibadah mahdoh berupa sholat, saum, zakat, haji, itu tentu ya diridhoi, itu ibadah syar'i yang mahdoh, yang khos. Tetapi yang ibadah syar'i yang ghair mahdoh juga kita bisa lakukan, minal a'mali wal aqwali dohiroti wal batinati. Minal aqwali wal a'mali berupa perkataan yang lahir maupun batin, ataupun perbuatan yang lahir maupun batin. Perkataan kita dalam hati subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar diridhoi tidak oleh Allah? Pasti diridhoi. Karena itu diajarkan pada Rasulullah SAW. Oleh Allah kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mengajarkan pada umatnya. 4 perkara yang Allah cintai dari berbagai kalimat adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 ya. Ini bisa kita, ini dikirnya dikir mutlak, bukan qoyad, artinya bebas kita berapa jumlahnya, berapa lama kita baca, tidak ada ketentuannya. Nah, ketika kita menyendiri, tidak ada aktivitas atau sedang bersama-sama dengan yang lain, tetapi hati kita ingin dikir, boleh subhanallah walhamdulillah. Dikir yang tersembunyi dalam hati itu pasti dicintai Allah. Itu adalah akwal batin. Kalau akwal dohir, ya yang kita lakukan, yang kita baca Quran secara jahar, secara dikeraskan, misalkan murojaah, kalau antum menghafal ulang-ulang, itu ada ibadah. Ibadah yang Allah cintai, pas amal yang Allah cintai termasuk ibadah. Nah, yang patokannya Allah cintai, Allah ridhoi, pasti itu niatnya ibadah. Perbuatan maupun perkataan, bahkan sikap kita juga ketika kita menyatakan tidak setuju kepada kemungkaran dan itu mengundang ridho Allah, itu ibadah gitu. Apa sikap antum? Ya, ketika antum melihat kemungkaran, antum tunjukkan ketidaksetujuan gitu. Ada orang yang judi misalkan, antum lalu pergi dari tempat mereka kumpul, menunjukkan bahwa antum tidak setuju. Nah, itu sebagai bentuk ibadah. Sikap seperti itu saja ibadah. Asal niatnya mencari ridho Allah, bukan mencari ridho manusia. Boro-boro hal duniawi adalah ibadah yang mahdoh sekalipun, kalau niatnya tidak ikhlas, gugurlah pahala dari sisi Allah, malah yang dapat dosa. Salat maghrib yang kita lakukan tadi berjamaah itu adalah ibadah mahdoh, ibadah khos, ibadah yang diatur tata caranya, kaifiatnya, waktunya, jumlahnya, sifatnya diatur oleh Allah melalui lisan Rasulullah SAW, disampaikan oleh para sahabat, tabi'in, dan sampai kepada kita. Nah, itu ibadah mahdoh. Tetapi kalau niatnya bukan karena Allah, ibadah salat maghrib pun gugur pahalanya di sisi Allah. Alih-alih kita dapat pahala, malah kita dapat dosa. Jadi aktivitas duniawi harus karena Allah juga gitu niatnya. Antum beberes masjid umpamanya, ada yang melihat atau tidak, itu jadwal antum atau tidak,
Antum hanya ingat bahwa Rasulullah SAW mencintai orang yang beberes masjid, karena satu kotoran di masjid dibuang keluar, pahalanya nanti diperlihatkan. Rasul pernah diperlihatkan pahalanya. Dan itu sangat besar. Zaman Rasul itu kan belum ada karpet ya, belum ada karpet. Masih beralaskan pasir. Nah, ada sebagian sahabat mungkin sedang batuk umpamanya atau sedang pilek gitu. Nah, kemudian berdahak, karena di bawahnya itu pasir, mereka buang dahak di masjid. Dosa atau pahala? Kalau buang dahak di masjid, benar atau salah? Salah. Nah, yang orang yang membuang dahak tersebut keluar, dahak orang lain, maka pahalanya besar. Besar sekali. Diperlihatkan pahala orang yang membuang dahak, bukan yang berdahak. Orang berdahak kan kalau dia tanpa sengaja mungkin misalkan bersin, muncrat kan gitu. Makanya bersin itu harus ditutup, bersin muncrat gitu. Ya, kalau zaman dulu kan sampai ada Arab Badui yang datang ke juru masjid, nah, karena belum ada seperti ini. Jadi tiang-tiang saja kan itu masjid itu, kemudian alasnya adalah pasir gitu. Langitnya adalah langit asli gitu. Lainlah langit, atapnya itu langit. Nah, ketika Arab Badui itu kencing, itu ada di sisi masjid gitu, di sisi itu tuh kencing. Ya wajar karena itu kan pasir. Jadi jangan digambarkan seperti sekarang pakai karpet. Kalau pakai karpet kencing keneh, itu kasih bedapi raku atunya. Jadi ketika itu masih pasir, maka kencing di sana. Itu gambaran bahwa zaman Rasul memang alasnya belum berlantai seperti sekarang. Itu buktinya ada yang kencing, maka ada yang dahak juga. Nah, orang yang membersihkan masjid seperti itu pahalanya besar. Apalagi kalau sudah ada karpet, lebih mudah membersihkannya. Sama ayat dahaknya, ayat tuh pernah antum lihat dahak di karpet? Jarang mungkin ya. Asa jijik lah gitu. Udah bilang dali. Nah, orang yang bersih niatnya karena Allah, tidak ada yang melihat, bukan jadwalnya, tapi ingat dengan pahala yang Allah sediakan bagi mereka yang mencintai kebersihan, insya Allah itu nilainya ibadah. Nilainya ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya ruku, sujud ketika kita sholat, itu pasti ibadah gitu. Ala kadar atau beberes. Yang penting niat antum karena Allah gitu. Ketika tidak ada siapa-siapa tuh beberes karpet, beberes masjid, itu niatkan karena Allah, itu pasti pahalanya sebagai nilai ibadah. Insya Allah. Nah, itulah gambaran cakupan luas ibadah itu bukan hanya rukun Islam, rukun iman saja, tapi justru yang namanya cabang keimanan saja, kata Rasul kan, iman itu ada bid'un wa situna syu'bah. Cabang iman itu ada sampai 60, dalam riwayat lain bid'un wa sabuna syu'bah. 60 sampai 70 cabang gitu kan. Dalam riwayat lain sampai 70 cabang lebih. Satu riwayat mengatakan 60 cabang lebih. Bid'un itu hitungan 3 sampai 9. Ini gambaran bahwa ketika kita beramal soleh itu cabang dari keimanan. Jadi jenisnya banyak. Sampai 60 lebih coba. Nah, paling tinggi adalah keyakinan pada la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah didasari dengan ilmu dan keikhlasan. La ilaha illallah didasari ilmu dan keikhlasan. Itu cabang paling tinggi dari cabang iman. Dan yang paling rendah apa? Wa addaha. Dan yang paling rendah dari cabang iman itu adalah imatatul ada anitolik, yaitu membuang duri dari jalan. Itu ala kadar antum lewat di jalan ada penghalang, ada juri, atau bahasa kita mana? Cucuk ya, bahasa Sunda nama. Antum singkirkan, atau mungkin bukan hanya cucuk, ala kadar kulit pisang, cangkang pisang. Kalau dibiarkan bisa nimbul madorot bagi orang lain kan. Orang lari nincak kulit pisang bisa jatuh kan. Kita singkirkan. Nah, itu teh cabang iman. Hanya sekali lagi diniatkan karena Allah. Bukan karena siapa-siapa gitu. Jangan sampai ayo sasahama meni bagur gitu ya. Meni cuek gitu pas aya sasau beberes. Nah,
nanti antum dipersoalkan, antum karena siapa bebersih. Tapi kalau antum tetap istiqomah, baik sedang sendirian maupun sedang berjamaah, tetap antum semangat bebersih masjid, semangat beramal soleh, berarti itu pertanda bahwa antum melaksanakan ibadah tersebut lillahi ta'ala, karena Allah. Jadi cirinya orang yang ikhlas itu istiqomah. Ya, cirinya orang ikhlas itu istiqomah. Ada orang, tidak ada orang, tetap aku melakukan. Nah, itu istiqomah. Nah, itulah ciri ikhlas. Nah, tapi kalau tidak ikhlas, cirinya tidak istiqomah. Ada orang yang memuji, dia akan terus melakukan. Ayawin memoyok, ya, anu mencaci, dia pasti mundur gitu. Tapi kalau dia ikhlas, dasarnya bukan mencari pujian, sanjungan, nilai dari orang lain. Saya karena Allah, pasti antum istiqomah. Yaitu diantaranya aktivitas keseharian saja bisa bernilai ibadah dan berpahala besar di sisi Allah. Maka di sini katakan wa a'damu ma amarallahu bi at-tauhidu wa huwa ifradullah bil ibadah. Perintah dari Allah yang paling besar adalah bertauhid, mengesahkan Allah, yaitu ifradullah bil ibadah. Mengesahkan Allah ketika kita beribadah. Mengesahkan Allah dengan cara beribadah. Nah, itulah sebagai pengertian tauhid. Jadi ketika antum ibadah, aktivitas amal soleh, hakikatnya antum sedang mengesahkan Allah. Nah, di sini dikatakan dalam syarahnya di halaman 21, qauluhu at-tauhidu, perkataan tauhid. Dia mulai pada terma tauhid. Dalam kitab ini di halaman 21 baru masuk sebetulnya tauhid itu apa gitu kan. At-tauhidu lugotan masdaru wahada yuwahidu. Ya, jadi secara harfiah, secara lugoh, at-tauhid, karena kita kan madah kita atau bahasan kita itu tauhid. Nah, kalau antum pernah belajar bahasa Arab, pasti tahu ini bentuknya masdar gitu. Ini masdar. Asalnya atau kata kerjanya itu dari kalimat wahada yuwahidu. Tauhidan. Nah, tauhidan jala syai'an wahidan. Jadi menjadikan sesuatu sebagai, ketika seseorang menjadikan syai'a, sesuatu itu wahidan. Nah, ini secara harfiah. Menjadikan sesuatu perkara itu tunggal gitu. Nah, secara harfiah tidak sudah wahada yuwahidu gitu. Tetapi secara mustalahat tentu saja nanti tauhid ini spesifik pada Allah, berkaitan dengan hak Allah. Namun secara bahasa gitu. Ini wajannya wajan fa'ala yufa'ilu, sulasi majid atau mujarrad? Majid ya. Fa'ala yufa'ilu. Sulasi majid. Taf'ilan. Ya, ini mereview ya ingatan memori antum terkait dengan ilmu sorof lah, ilmu tasrif. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, fa'ilun maf'ulun, fa'ilun maf'ulun, mufa'ilun mufa'alun, fa'il la tufa'il, mufa'alun mufa'alun, fu'ila yufa'alu. Nah, ini tasrif dalam kalimat fa'ala yufa'ilu. Umumnya fa'ala yufa'ilu itu mengandung arti berulang-ulang biasanya. Ya. Contoh ketika bab tahiyat yang diriwayatkan oleh sahabat Wa'il bin Hujr, nama sahabatnya. Dikeluarkan hadis ini kalau tidak salah oleh Imam Ahmad ya.
atau mungkin ashabus sunan yang lain, Abu Daud atau yang lain ya. Nah, Sahibul Hikayahnya yang pemilik ceritanya itu namanya Wa'il bin Hujr. Kata Wa'il bin Hujr ketika beliau memantau kaifiah sholat Nabi secara intensif ya, dia tuh intensif sekali. Jadi apa intensif tuh intens ya. Jadi dia benar-benar fokus gitu melihat Rasul bagaimana sholat, ilmunya supaya beliau bisa transfer kepada kaumnya, diberikan pada kaumnya. Begini toh sholat Nabi itu gitu kan. Karena Nabi sendiri mengatakan sholu kama ra'aitumuni usolli. Nah, peneliti sholat Nabi itu diantaranya sahabat Wa'il bin Hujr. Sehingga dalam riwayat Wa'il bin Hujr itu kadang-kadang berbeda dengan riwayat yang lain. Seperti dengan riwayat Abu Hurairah, riwayat Khalifatur Rasyidin, ada. Nah, diantaranya yang beliau langsung lihat dalam kaifiah sholat Nabi itu ketika tahiyat Nabi gitu. Nah, Wa'il bin Hujr menggunakan kalimat fa'ala yufa'ilu, wajannya, rumusnya. Kata beliau, wa ra'aituhu, ya, kemudian aku melihat beliau. Kata Wa'il, aku melihat Rasulullah SAW mengangkat tangannya, cuma yuharrikuha. Kemudian beliau gerakan. Berapa kali geraknya? 1, 2, atau 3? Jari Rasul digerak-gerakannya berapa kali? Yuhar ro'aituhu yuhar rikuha. Nah, ini kan wajahnya sama dengan fa'ala yufailu ya. Fa'ala yufailu yuhar rikuha. Nah, ini mengandung arti kasroh ya, berulang-ulang, banyak. Jadi ketika kata Wa'il bin Hujr, Rasul tahiyat, tasyahud di rakaat kedua atau rakaat terakhir, aku langsung lihat langsung gitu. Wa ra'aituhu, aku melihat beliau. Jadi itu menunjukkan unsur inrawi, mata beliau yang langsung melihat. Berdoa yad'u biha ya, sambil berdoa beliau tuh yuharrikuha yad'u biha. Maka aku melihat Rasul menggerak-gerakan jarinya, jari tunjuk. Yuharrikuha, wajahnya fa'ala yufailu, berarti bukan hanya satu kali melainkan berulang-ulang. Nah, itu salah satu contoh fungsi dari fa'ala yufailu itu kebanyakan mengandung arti mengulang-ulang gitu. Contoh lain ketika Allah membedakan antara Al-Qur'an dengan kitab Injil dan Taurat dalam surat Ali Imran. Nah, ada yang awal-awal Ali Imran, sudah ada yang hafal nggak awal-awal Ali Imran? Alif Lam Mim Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Nah, kesananya apa? Nazzala alaikal kitab. Jadi Allah mengatakan tentang Quran menggunakan wajahnya ini, pola kalimatnya nazzala. Alaikal kitab. Tetapi selanjutnya apa? Wa anjalat Taurata wal Injil. Untuk Taurat dan Injil Allah mengatakan wa anjala. Segatnya beda. Wa anjala. Nah, jadi rumus katanya. Kalau anjal itu kan berarti af'ala. Nah, kalau nazala berarti fa'ala gitu. Makanya nanti ada rahasia antara Al-Quran dengan kitab yang itu. Di antaranya Al-Quran turun berulang-ulang. Berangsur-angsur. Kenapa? Karena menggunakan kalimat nazzala alaikal kitab. Sementara untuk Taurat dan Injil, Allah mengatakan wa anjalat Tauratah wal Injil. Dan kami turunkan pula. Ya, dan dia, Allah menurunkan pula anjala, tapi menggunakan Taurat dan Injil. Sehingga proses penurunannya akan beda dengan Al-Quran. Al-Quran memakan waktu sampai 23 tahun turunnya Al-Quran. Bertahap. Hikmahnya besar. Di antaranya bahwa dengan adanya tahapan Quran turun, sahabat lebih ringan untuk menghafal. Gitu kan? Sahabat lebih ringan untuk menghafal. Bayangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk Islam itu sudah
mendekati kepala 4. Nah, karena beda 2 tahun. Rasul menerima wahyu usia 40 tahun. Abu Bakar dengan Rasul lebih tua mana? Lebih muda mana? Lebih muda Abu Bakar atau lebih tua Abu Bakar? Lebih muda. Lebih muda Abu Bakar. Lebih tua Rasulullah. Bedanya sekitar 2 tahunan. Berarti ketika Abu Bakar masuk Islam, itu usia berapa? 38. Remaja atau dewasa? Dewasa. Masa 38 remaja? Remaja mah antum, ya, 17 atau 13. 13 tahun baru itu remaja. 37 dewasa. Kamu 73 aki-aki itu. Paling dewasa di 73 mah. Nah, berarti ketika itu sudah dewasa. Nah, tetapi Abu Bakar hafal Quran sepanjang 23 tahun. Karena bertahap. Begitu turun, Rasul memanggil penulis wahyu. Kan, untuk ditempatkan surat ini di mana, ayat berapa, surat apa, kan itu langsung tauqifi, petunjuk dari Allah. Surat ini harusnya disimpan di mana? Seperti ayat terakhir, ya, mungkin kedua terakhir sebetulnya, tetapi terkenal juga dengan ayat terakhir. Ada apa enggak bunyi yang terakhir penyimpulan agama itu? Surat apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Padahal itu kan terakhir tuh, ya. Nah, di dalam surat apa Rasul menempatkan ayat itu? Al-Maidah ayat ketiga. Nah, ini walaupun terakhir turun, tetapi ada dalam surat urutan ketiga Al-Imran. Itu bukan ijtihad ulama, bukan ijtihad penulis wahyu, tetapi langsung Rasul instruksikan berdasarkan perintah Allah. Ini surat sekian, ayat sekian. Sementara ayat pertama apa? Al-Alaq, ya, Iqra 1 sampai 5. Tapi surat pertama dalam Al-Quran Al-Fatihah. Gitu. Surat Al-Alaq surat keberapa? Ada yang hafal nggak nomor urutnya? Al-Alaq, Iqra, surat Iqra. Itu kan hampir 100, ya. Mendekati angka 100, ya, atau 90 sekian lah. Nah, itu Al-Alaq itu. Nah, ini gambaran ikhwatu iman, penempatan urutan surat itu berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan ijtihad. Nah, ini kan dengan adanya tahapan Quran turun seperti itu, membuat sahabat-sahabat yang terutama yang mereka masih sudah berusia tua atau sudah dewasa, begitu terima wahyu berturut bertahap, maka lebih mudah menghafal gitu. Beda dengan kita, kan Quran sudah jadi 30 juz, sulit menghafal kan. Tapi ketika Rasul itu menerima wahyu bertahap, ya, 1 ayat, 1 surat, gitu. Nah, itu dapat dengan mudah oleh sahabat dihafalkan. Itu hikmah adanya penurunan surat secara najjala alaikal kitab. Beda dengan Taurat, wa anjala taurata wal injil. Nah, itu dari mana pembedaan itu? Dari bentuk atau segat kata. Yang satu wajannya fa'ala yufailu, yang satu wajannya af'ala yufilu. Nah, kata tauhid itu terambil dari wajan fa'ala yufailu, tetapi maknanya berbeda dengan keumuman rumus fa'ala. Di sini dikatakan bahwa wahada yuwahidu itu adalah ja'ala syai'a wahidan. Itu pengertiannya. Dia menjadikan sesuatu tersebut menjadi satu. Jadi kalau antum menjadikan satu perkara satu-satunya perkara, itulah antum telah mentauhidkan dalam perkara itu. Misalkan, maaf, antum punya anak hanya ingin satu, berarti antum punya anaknya tauhid. Itu secara bahasa. Antum ingin punya istri satu, nah itu teh antum ahli tauhid dalam urusan istri, tapi nah, istri tauhid, kalau musyrik kan aneh. Kalau musyrik itu menyekutukan.
menduakan, menserikatkan. Jadi kepada Allah iya, kepada yang lainnya juga oke. Nah itulah musyrik gitu. Nah itu ja'ala syai'a wahidan, pengertian ini tauhid. Jadi tauhid itu memang ada kaitan dengan kalimat wahid, satu. Tauhid. Mengesakan, mengsatukan, hanya satu-satunya gitu. Wahada la yatahaqqaqu illa binaf'in wa isbatin. Dan perkara ini tidak akan terwujud, terrealisasi ya, kalau bahasa kita ya, kecuali binaf'in wa isbatin, dengan rumus nafi dan isbat. Nah, kalimat nafi dan isbat ini nanti ketika apa kalimat tauhid? Kalimat tauhid itu kalimat la ilaha illallah. Nah, ini kalimat tauhid. Nah, ini kalimat tauhid. La ilaha illallah. Itu. Ya kita hapus dulu yang lainnya ya. Nah, jadi kalimat tauhid itu kalimat la ilaha illallah. Yang dikenal juga dengan kalimat tahlil. Ya. Kalimat la ilaha itu kalimat tahlil. Ya tauhid tak sempurna kalau tidak seperti ini susunannya gitu. Yaitu ada nafi dan isbat. Nah, ini nafi. Nah, ini nafi, nafyun. Meniadakan. Nah, ilallah isbat. Ini ulang-ulang ya. Supaya lebih meresap gitu ke dada kalian. Nah inilah kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa wahada la yatahaqqaqu illa binafin wa isbatin. Menjadikan satu itu tidak mungkin terwujud tanpa sifat nafi dan isbat. Meniadakan dulu lalu menetapkan. Nah, contohnya kalimat tahlil la ilaha illallah. Nah, ini kalimat tauhid, ini kalimat tahlil. La ilaha artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, dinafikan semuanya. Ya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kalaupun ada Tuhan, Tuhan batil. Itu nanti dijelaskan dalam bab tauhid berikutnya dalam buku ini juga ya, dalam kitab ini juga. Jadi sembahan-sembahan itu banyak memang. Sembahan-sembahan itu banyak. Tetapi sembahan selain Allah batil. Palsu gitu. Kalau kita mengatakan palsu. Aspal. Nah, asli padahal palsu. Jika manusia, maaf. Jenis manusia apa yang aspal? Asli padahal palsu. Yang palsu. Dia teh jenis kelaminnya teh asli atau palsu? Waria namanya. Waria alias bencong. Tak bencong mah eta teh kawe eta teh nya. Teu asli, sabab asli nama lalaki. Ya, tapi dia berupaya menjadi wanita. Di Amerika dan di Eropa, wah sudah merebak. Ribuan orang sudah terjangkiti penyakit LGBT ya, penyakit itu. Jadi itulah sebetulnya kepalsuan ya, kepalsuan. Kenapa aslinya laki-laki mencintai perempuan, perempuan menyukai laki-laki. Tapi kalau yang LGBT, laki-laki mencintai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Asli tahu palsu? Palsu. Jenis yang palsu. Nah, sembahan-sembahan selain Allah, entah itu misalkan yang diyakini oleh agama yang lain, ataupun ada orang yang mengaku dirinya Tuhan, semuanya palsu gitu. Nah, makanya dihilangkan. La ilaha, tidak ada Tuhan yang hak, yang sebenarnya Tuhan. Illallah, kecuali Allah. Sebab kalau Tuhan palsu sangat banyak, tidak terhitung. Setiap orang yang disembah, setiap perkara yang disembah, itulah togut istilahnya. Togut itu kuluma yubadu min dunillah.
setiap perkara yang disembah selain Allah itu togut, itu ilah, itu alihah. Lihat surat Al-Kahfi ya, ketika Ashabul Kahfi berkata bahwa kaumnya itu ittahudu, ya, menjadikan min dunilai alihah, selain Allah itu Tuhan-Tuhan yang banyak. Termasuk raja saat itu yang berkuasa juga ingin dituhankan. Makanya Ashabul Kahfi yang sebetulnya Ashabul Kahfi itu kan 7 orang, ke-8-nya anjing, ya. Yang 7 itu sebetulnya penasihat raja itu tiga di kanan, 3 di kiri. Karena itu kan penasihat raja sebetulnya. Orang-orang muda tapi punya talenta dan potensi. Itu menjadi penasihat raja yang berkuasa di zamannya. Di mana itu teh? Negerinya itu di Iran mungkin ya. Nah, itu kan 3 di kanan, 3 di kiri. Jadi sebetulnya 6 orang gitu. Hanya nanti yang ke-7-nya itu seorang yang menunjuki jalan, seorang penggembala. Lalu ikut kepada Ashabul Kahfi menunjukkan gua Al-Kahfi, ya Al-Kahfi itu gua. Nah, itu atas jasa seorang penggembala yang bertemu di sebelumnya. Kan mereka lari karena tidak mau menyembah berhala gitu. Mereka sudah sadar bahwa Tuhan kami itu adalah yang menciptakan langit dan bumi, dan dialah yang satu-satunya berhak disembah. Nah, mengingkari ketuhanan di kekuasaan raja yang menjadi raja mereka. Karena mereka itu penasihat raja sebetulnya. Lari pemuda, masih kena muda. Fityatun, pemuda amanu birobihim. Kemudian lari, lalu ketemu dengan penggembala. Penggembala itu yang menunjukkan jalan. Jadi 7 orang itu sebenarnya satunya penggembala, gitu, penggembala kambing. Mereka beriman, penggembala kambing itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 7-7-nya beriman. Nah, yang ke-8-nya orang mengatakan itu siapa? Kitmir, ya. Kitmir itu namanya. Jenis binatangnya gogog, anjing. Gitu, yang setia. Lalu masuk ke gua Kahfi, anjingnya aja di mulut gua sampai mati. Itulah kehebatan seekor gogog ya, setia. Walaupun dia lapar tetap sampai mati. Kita mah upami laparnya kabur itunya. Cuk orang mah nikah tuh. Itu kisahnya. Sehingga 8 dengan seekor anjing. Kitmir namanya. Itu dikatakan dalam cerita-cerita tentang Ashabul Kahfi. Nah, ilah-ilah itu memang ada gitu, tapi ilah palsu. Ilah yang asli hanya Allah. Nah, itulah nafi dan isbat, menafikan ilah-ilah yang hak, ilah yang hak itu tidak ada sama sekali. Lalu kita isbatkan ilallah, kecuali Allahnya Allah. Kita tauhid gitu. Seperti ungkapan seorang pemuda kepada seorang gadis, ya. Kalau ungkapannya aku mencintai kamu itu belum bertauhid dalam cinta, belum satu-satunya. Tapi kalau ungkapannya begini, tidak ada gadis yang aku cintai kecuali engkau. Romantis tuh. Kenapa? Karena meniadakan gadis yang lain dilewat, ya, secantik apapun kecuali engkau. Karena engkau yang mau, ya, dan tertipu. Nah, jadi itu yang disebut bertauhid dalam mencintai seorang manusia. Nah, dalam praktek agama semuanya tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan yang hak gitu. Kalau Tuhan batil banyak, semuanya Tuhan batil semua, bukan Tuhan, palsu semua gitu. Bagi LGBT gitu, itu bukan jati diri manusia, semuanya palsu. Nah, ilallah, kecuali hanya ditetapkan yang hak diibadahi adalah yang menciptakan kita semua, menciptakan langit dan bumi. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hari ini ada yang sengaja ya membuat video supaya viral, mungkin ingin ditonton banyak orang, itu menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatannya bukan orang Sunda ya, karena logatnya beda. Kalau orang Sunda lemah lembut, ini mungkin agak orang-orang pelintas lah gitu. Orang-orang lintas Jawa lah kelihatannya. Entah lintas Sunda itu sangat menghinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita semua tentu saja secara emosi kita terpancing ya. Tetapi ingat bahwa orang yang menghina Allah itu, menghina ayat-ayat Allah itu, lihat surat Al-Kahfi, di ujung-ujung surat Al-Kahfi itu kan akan mendapatkan adab yang pedih. Ya. Dalika jajaum jahanam
bima kafaru wattakhadu ayati wa rusuli hujwa. Mereka itu balasannya adalah jahanam karena mereka kafir dan karena mereka menjadikan ayat-ayat kami, rasul-rasul kami sebagai hujwa, candaan, senda gurau. Ngaheureyan ka Nabi. Ayat-ayat Quran itu dipeleset-pelesetkan seperti orang Yahudi lah. Nah, balasannya jahanam. Jadi bagi mereka yang ya silakan bicara gitu, silakan. Setiap pembicaraan itu ada hisab di akhirat, ada perhitungannya, pasti ada balasan. Walaupun tentu secara manusiawi kita harus tuntut dia, ya itu pelecehan agama, kita hukum sesuai dengan aturan pemerintah kita di negara kita, karena negara kita negara hukum, nggak boleh tidak boleh main hakim sendiri. Kita cari di mana alamatnya, mari bawa bedog, ya kita pukul kepalanya dengan bedog. Jangan, kita serahkan pada petugas ya, yang berwenang. Silahkan. Tapi ingat, setiap yang menentang adab Allah, ada dalam YouTube itu semakin banyak orang menghina Allah, itu luar biasa. Istihja, ngaheureuykeun. Tapi yakin, pasti mereka akan mendapatkan siksanya, adabnya, balasnya ya Allah. Awal akhir ya. Kalau mereka memang tidak ada balasan sekarang, itu namanya istidroj. Tahu istidroj? Disungkun bahasa Sunda nama. Keun bae sok. Tah bebasna nyarios berbicara, berkata apapun tentang Allah, tentang Rasul, tentang ayatnya. Tapi ingat, suatu waktu pasti terasa balasannya. Bahkan di akhir 2022 ada satu situs namanya Tamparagi. Nah, itu nantang ada balo 1 bulan. Kalau saya masih hidup, berarti Allah teh tidak berkuasa. Gelo. Berani ya. Berani. Sok saya turunkan ada bahasa orang namanya, bahasa Sunda mah. Sabulan, tapi ke tanggal 1 Januari 2023, saya masih hidup, berarti Allah teh tidak berkuasa lah gitu ya. Allah teh palsu. Wah, ternyata begitu tahun baru, dia ngalalap tanpa ragi teh. Sehingga nggak sekojor. Ya. Isdet alias paeh. Ya. Kalau adab Allah itu kan nggak mesti dia mati, bisa saja Allah ruksak dengan berbagai adab yang lain yang seakan layas urun, mereka tidak merasa itu sudah diadab oleh Allah. Ya, jangan nantang adab Allah, jangan seperti umat-umat terdahulu. Kaum Sodom, tahu kaum Sodom? Kaumnya siapa itu? Kaum Nabi Lut. Sekarang itu LGBT mengikuti jejak kaum Sodom, makanya disebut sodomi. Itu sadum. Ya, dalam tafsir itu disebut sudum. Nah, bahasa kita Sodom. Makanya praktek itu disebut sodomi, umat Sodom itu. Itu kan dijungkir balikan, tapi LGBT sekarang seolah-olah dia biarkan. Ya, karena umat Nabi Muhammad SAW ketika Rasul diutus, bagi umat Nabi Muhammad ada ya, beberapa pengecualian sehingga adab itu tidak langsung diberikan di dunia. Jangan bahagia, jangan gembira. Suatu waktu pasti akan terasa. Yang kemarin terakhir ya kita saksikan Ariel Sharon atau Sharon. Ariel Sharon atau Sharon ya. Tahu nggak perdana menteri mana itu? Israel yang membunuh orang Palestina. Kan akhir hayatnya menjijikan sekali, menjijikan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, tapi tubuhnya digerogot oleh penyakitnya. Ngeri, lihat antum ya, kisah Ariel Sharon, penista agama Islam, ya, pembunuh umat Islam di Palestina. Tragis hidupnya. Atau baru ayat Fir'aun zaman Nabi Musa kan, kurang kumaha, gagah perkasa, loba duit, jeung kekayaan, dilelapkeun kana lautan mah anger we. Gitu. Nah, dia akhirnya mengatakan aman tuh, aku pun beriman bila di amanat bihi Banu Israel, kepada zat yang imani oleh Banu Israel, tetapi terlambat. Allah mengatakan al-ana, baru sekarang kamu. Itu artinya Allah menolak taubat seorang Fir'aun. Kenapa? Karena terlambat. Coba kalau dia 1 hari sebelum meninggal, bukan hanya 1 hari,
satu saat sebelum meninggal, ya, sebelum malam digogir, sebelum napasnya di kerongkongan, masih diterima tobatnya, bisa diterima. Makanya tobat jangan ditelat-telat, ditunda-tunda. Contoh konkret Fir'aun udah terlambat. Walaupun aman tuh udah terlambat. Dia beriman, tapi sudah bahasa pertandingan malah injury time naon eta teh. Jadi dia menggolkan 10 gol oge mah dicatat. Oh ngagolkeun aya pemain geus balalik nya naon atuh. Ya geus dipulit, pulit panjang, pulit panjang itu artinya tanda berhenti atau tanda selesai pertandingan. Geus dipulit panjang, bolana teh dibawa ke urang sorangan, oh mudah digolkeun. Oh si urang teh gagolkeun, dicatat moal dan geus dipulit panjang. Eta teh siga jaman tobat geus di kerongkongan. Tadi nyambut ku Israil ya, ku malaikat maut. Dia mati dalam keadaan kafir gitu. Terlambat. Itu contohnya Firaun. Makanya bagi mereka yang melecehkan agama Islam, silakan saja. Silakan Anda berbicara apapun. Memang kami ya punya hak untuk menuntut. Nah, kita harus hak ya. punya kewajiban membela agama. Kita laporkan, tetapi nggak boleh main hakim sendiri, itu masalahnya. Kalau boleh kita main hakim sendiri, ya kita cari, kita gorok, itu kan udah selesai lah gitu. Tapi masalahnya kan kita ada aparat pemerintah, ya aparatur negara, ya kita gunakan aparatur negara, proses secara hukum. Ya. Semoga ditetapkan hukum seberat-beratnya bagi peleceh agama Islam. Sudah ada beberapa ya orang-orang yang menghina di YouTube, di Facebook, di Instagram, itu diproses hukum dan dipenjara. Tapi anehnya nggak ada efek jerak ya, seolah-olah ya. Tidak ada orang lain menjadi takut. Nah, kalau hukum Islam itu ditegakkan pasti ada efek jerak. Orang melecehkan segala itu hukuman mati. Gitu. Pasti ada efek jerak. Sebagaimana pencuri, kalau hukum Islam ditegakkan secara paripurna, termasuk dalam jinayah gitu, jinayah siasah, menggunakan aturan Islam, misalkan hudud ditegakkan, pasti itu ada efek jerak pasti. Pencuri dipotong tangan, sok. Rame mau sebab takut dipotong tangan. Korupsi potong tangan, wah, beres jadi anggota dewan teh parotong, baruntung. Pasti nggak akan kapok bagi anggota dewan selanjutnya. Wah, alim baruntung, ya dipotong tangan. Kudu di penjara demikian 5 tahun 10 tahun nanaonan. Potong tangan saja selesai. Kalau tidak ada tangannya, batang kepalanya saja potong kan, selesai itu. Nah, jadi kalau syariat Islam itu ditegakkan, insya Allah efek jerahnya lebih efektif gitu, lebih berbobot daripada hukuman penjara yang dibikin oleh undang-undang manusia. Enggak, orang mencuri kambing masuk penjara, begitu keluar penjara dia kembali lagi mencuri, bukan kambing sekarang mah munding. Kambing mah naik kelas, karena jadi munding mah naon kebo. Dulu dia mencuri sepeda, masuk penjara, dari latihan di penjara, kursus berkat senior, keluar jadi maling motor, meningkat kemampuan. Nah, tapi kalau dipotong tangan selesai. Walaupun bisa saja tabiat pencuri mah aya wae gitunya. Tapi kan akan potong tangan sebelah kanan, potong sebelah kiri gitu. Potong kaki kanan, potong kaki kiri. Geus padaksa mau keneh wae, wah kacida gitu. Nah, ihwatu iman. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang melecehkan Allah, melecehkan agama Islam, meninggalkan syariat kita, ya kita mah silakan pada aparatur negara, kita laporkan, kemudian proses hukum, biarkan saja nanti polisi, jaksa dan kehakiman yang berurusan dengan mereka menetapkan hukum yang paling berat apa. Tapi kalau syariat Islam yang mereka tunjuk, pasti orang seperti itu akan dihukum mati. Pelecehan terhadap Allah itu hukum mati, sehingga akan ada efek jerak bagi peleceh-peleceh
agama Islam atau simbol-simbol agama Islam. Hadirin ikhwatul iman, tampaknya waktu Isya sudah masuk. Jadi sementara pembahasan kita baru alina pertama di halaman 21 ini. Intinya bahwa tauhid secara harfiah adalah menjadikan sesuatu, tetapi secara istilah tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Nanti diuraikan ada 3 jenis tauhid. Demikian, semoga apa yang diterangkan ini ada guna manfaatnya, benarnya dari Allah dan Rasulnya, salahnya dari saya yang memberikannya, alafu minkum. Kita akhiri dengan kafir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih, walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.